Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Kembali lagi kami hadir menjumpai Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bagaimana dengan kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan fine dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Jumpa kembali bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Dan untuk kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Yang Kutemui Malam Itu Ternyata Buto Hijau. Perkenalkan, nama saya Amelia. Saya tinggal di Jawa Tengah, khususnya daerah Purwokerto. Saya di sini akan bercerita tentang pengalaman sewaktu saya masih duduk di bangku SD. Saya tinggal di pedesaan yang masih asri tempatnya. Hawa dan pemandangan masih sejuk dan sepi waktu dulu. Berbeda dengan sekarang yang sudah ramai rumah-rumah penduduk. Suatu hari, tepatnya pada malam Jumat, saya, adik sepupu, dan teman-teman bermain petak umpet. Ya, layaknya anak-anak desa yang suka bermain siang dan malam tanpa mengenal waktu. Waktu itu saya tidak memikirkan bahwa hari itu adalah malam Jumat. Saya dan teman-teman tidak merasakan kejanggalan. Hingga satu waktu ketika teman saya, Leli, mendapat giliran berjaga. Sambil menghitung mundur 10-1, saya dan teman-teman otomatis kocar-kacir sambil mencari tempat persembunyian yang pas. 10, 9, 8, 7, 6. Pada hitungan kelima saya belum menemukan tempat untuk bersembunyi. Dan tiba-tiba teman saya, Dimas, menarik tangan saya. "Sini loh kak, ayo sama aku aja sembunyinya, dijamin aman." Saat itu saya mau-mau saja mengikuti Dimas karena saya sudah bingung bersembunyi di mana. Dimas ternyata membawa aku ke samping rumahnya. Dan di sebelah rumah Dimas itu ada rumah besar yang belum selesai dibangun. Kira-kira baru 80% dibangun. Belum ada penerangan lampu yang dipasang, masih gelap. Karena sebelum dibangun rumah, tempat tersebut adalah kebun yang agak tinggi pepohonannya. Dimas teman saya memiliki tempat bermain biliar terbuka di samping rumahnya dan hanya ditutup oleh plastik tebal seperti spanduk. Dan sebelahnya persis adalah rumah yang belum selesai dibangun tersebut. Teman-teman yang lagi dengerin bisa bayangkan saja. Di tengah-tengah rumah Dimas dan rumah baru itu membentuk sebuah lorong panjang gelap. Dimas mengajak saya bersembunyi di tempat itu. Sungguh creepy kan? "Dim, apa nggak apa-apa sembunyi di situ? Gelap." "Ih." "Lah, nggak apa-apa kak. Coba mau sembunyi di mana? Keburu Leli lihat kita." Akhirnya saya mengikuti Dimas. Benar saja apa yang saya takutkan terjadi. Baru beberapa meter saya melangkah, saya berpapasan dengan sosok berbadan tinggi besar. Jaraknya hanya 2 langkah dari tempat saya berdiri. Sosok berbadan besar itu berwarna hijau gelap dengan tanduk di kepala dan perutnya yang besar. Lidahnya yang merah menjulur panjang ke bawah. Matanya merah melotot melihat ke arah saya dan Dimas. Saya dan Dimas hanya bisa diam, tidak bisa melakukan apapun. Tiba-tiba saja kaki terasa mati rasa, bahkan mulut pun menjadi bungkam. Sekitar 10 detik, saya dan Dimas memandangi sosok tersebut. Tak hanya sampai di situ, belum selesai dengan pemandangan mengerikan tersebut, saya melihat ada 2 tuyul di bawah makhluk tersebut. 2 tuyul ini jongkok, mereka juga melihat ke arah kami. Kelopak matanya hitam, mereka seperti menangis darah, karena saya melihat ada darah yang keluar dari bola matanya. Baru setelah itu Dimas langsung berteriak
dan berusaha balik badan dan berlari sambil mendorong-dorong saya agar kita bisa cepat meninggalkan makhluk-makhluk tersebut. Dimas menangis dan saya mengantarkan dia pulang. Semua anak-anak berkumpul dan menanyakan apa yang terjadi pada saya dan Dimas. Lalu saya menceritakan, mereka semua ketakutan dan akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Sejak kejadian tersebut, kita tidak mau lagi bermain petak umpet malam hari, terlebih saat malam Jumat. Dimas jatuh sakit setelah kejadian tersebut. Lalu alhamdulillah saya sehat, karena saya sering melihat makhluk-makhluk tersebut secara tidak sengaja. Saya tidak tahu apakah saya memang sedikit peka atau hanya kebetulan saja. Oh iya, besoknya saya tanyakan ke kakek dan nenek saya. Ternyata memang ada seseorang warga di tempat saya yang menggunakan pesugihan untuk jalan pintas agar cepat kaya dan melakukan perjanjian hitam dengan makhluk-makhluk tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Kata nenek saya, untung saja kamu gak diapa-apain, Duk. Saya hanya bergidik ngeri setelah tahu ternyata makhluk itu adalah buto ijo. Sudah banyak yang saya lihat dari pocong miring di bawah pohon pisang, sosok dengan rambut acak-acakan di jendela rumah kosong, sebuah asap tinggi hangat berbentuk pocong yang saya tabrak, sosok anak perempuan berseragam yang duduk di kelas saya dan lain-lain. Hingga saat ini saya berumur 22 tahun, penampakan-penampakan yang saya lihat sudah berkurang. Saya tidak tahu apa karena saya sekarang lebih berpikir positif dan mencoba cuek dengan hal-hal tersebut. Saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk selain manusia. Saya percaya mereka ada, hanya saja saya berpikir bahwa manusia lebih tinggi derajatnya dan lebih sempurna. Perbanyak ibadah agar mereka tidak bisa menguasai diri kita. Terima kasih sudah menyediakan tempat untuk bercerita pengalaman saya. Percaya tidaknya, itu tergantung kalian. Semoga kalian suka dengan cerita saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Amelia yang ada di Purwokerto, Jawa Tengah. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.